Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teorema limit, yakni bagian yang kedua mengenai teorema limit di tak berhingga. Jadi pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai teorema limit utama, yakni teorema limit yang berlaku di X mendekati suatu nilai. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai teorema limit ketika X mendekati tak terhingga. Nah, berikut adalah sifat-sifat dari teorema limit di tak berhingga yang kita dapatkan. Jadi nanti dalam menyelesaikan soal, kita akan menerapkan sebagian besar dari sifat-sifat berikut ini. Jadi yang pertama, yakni sifat yang pertama adalah limit X mendekati tak hingga untuk bentuk 1 per X pangkat N, hasilnya 0. Begitu juga limit X mendekati negatif tak hingga dengan bentuk fungsi yang sama, hasilnya 0. Kemudian limit X mendekati negatif tak hingga untuk fungsi konstan, sama juga dengan X mendekati tak hingganya. Jadi hasilnya fungsi konstannya itu sendiri. Kemudian beberapa sifat ini juga sama dengan di teorema limit utama, yakni limit X mendekati tak hingga K kali Fx. Jadi ketika suatu fungsi memiliki koefisien, maka koefisiennya bisa dikeluarkan dari limit. Nah, sama seperti di teorema limit utama. Begitu juga di penjumlahan dan pengurangan. Jadi limit X mendekati tak hingga untuk penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, kita dapat pecah per masing-masing sukunya. Jadi seperti ini. Sama juga seperti di teorema limit utama. Begitu juga untuk perkalian dan pembagian. Jadi perkalian limit X mendekati tak hingga untuk fungsi Fx kali Gx kita dapat pecah seperti ini. Limit X mendekati tak hingga Fx kali limit X mendekati tak hingga Gx. Begitu juga untuk pembagian, jadi limit X mendekati tak hingga untuk fungsi Fx per Gx, kita dapat pecah limitnya pada bagian pembilang per pada bagian penyebut. Jadi limit X mendekati tak hingga Fx per limit X mendekati tak hingga Gx. Jadi sama seperti di teorema limit utama. Kemudian di sini untuk bentuk berpangkat, limit X mendekati tak hingga Fx pangkat N, jadi pangkatnya bisa kita keluarkan dari limit. Kemudian yang sedikit berbeda yakni pada bagian akar pangkat N, jadi limit X mendekati tak hingga untuk bentuk akar pangkat N dari suatu fungsi. Akar pangkat N-nya bisa kita keluarkan dari limit dengan ketentuan limit X mendekati tak hingga Fx akan lebih besar atau sama dengan 0 untuk akar berpangkat genap. Sedangkan limit X mendekati tak hingga Fx kurang atau sama dengan 0 untuk pangkat dari akar atau akar berpangkat ganjil. Nah, mungkin ini yang sedikit berbeda pada bagian terakhir ini, ada keterangan seperti ini. Nah, diharapkan kalian juga sama mengingat dari teorema limit ini, karena ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal dalam bentuk X mendekati tak berhingga. Jadi silahkan diingat, kemudian sering-sering dilatih, karena dengan sering dilatih kalian akan otomatis dapat mengingatnya semua. Jadi tidak perlu dipaksakan dengan cara menghafal. Cukup kalian terapkan saja terus-menerus, maka otomatis kalian pasti akan mengingatnya. Nah, untuk lebih jelas bagaimana kita dapat menggunakan sifat-sifat ini dalam menyelesaikan masalah, jadi kita akan bahas lebih lanjut pada bagian contoh-contoh. Let's go! Contoh yang pertama, kita diberikan limit X mendekati tak hingga 8X plus 5 per 2X kuadrat dikurangi 9X. Nah, kita akan menggunakan sifat-sifat dari limit X mendekati tak hingga untuk menyelesaikan soal ini. Jadi yang kita lakukan,
limit X mendekati tak hingga 8X plus 5 dikurangi 2X kuadrat min 9X. Jadi karena dia tak hingga, penyelesaiannya kita di awal menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi dari persamaan tersebut, 1 per X kuadrat. Jadi karena X pangkat tertingginya adalah X kuadrat, 1 per X kuadrat. Kemudian limit X mendekati tak hingga, jadi 1 per X kuadrat ini membagi setiap sukunya, 8X per X kuadrat tambah 5 per X kuadrat, 2X kuadrat per X kuadrat dikurang 9 per X kuadrat. Limit X mendekati tak hingga kita sederhanakan, sehingga hasilnya 8 per X ditambah 5 per X kuadrat per 2 min 9 per X kuadrat. Jadi kita peroleh ini. Kemudian baru kita bisa terapkan sifat-sifat dari limit pada soal ini. Jadi sifat yang pertama yang kita gunakan adalah limit tak hingga ini bisa dipecah ke masing-masing pembilang dan penyebut. Jadi bisa ditulis limit X mendekati tak hingga 8 per X ditambah 5 per X kuadrat per limit X mendekati tak hingga 2 min 9 per X kuadrat. Nah, setelah ini sifat yang kita gunakan adalah, jadi karena dia bentuknya penjumlahan dan pengurangan antara dua fungsi, kita bisa pecah limit tak hingga ke masing-masing fungsinya. Jadi bisa ditulis limit X mendekati tak hingga 8 per X ditambah limit X mendekati tak hingga 5 per X kuadrat per limit X mendekati tak hingga 2 dikurangi limit X mendekati tak hingga 9 per X kuadrat. Kemudian karena dia mengandung koefisien, kita keluarkan koefisiennya. 8 limit X mendekati tak hingga 1 per X ditambah 5 kali limit X mendekati tak hingga 1 per X kuadrat per limit X mendekati tak hingga 2 dikurangi 9 kali limit X mendekati tak hingga 1 per X kuadrat. Nah, baru bisa kita substitusi tak hingganya. 8 kali 1 per tak hingga tambah 5 kali 1 per tak hingga yang dikuadratkan, hasilnya 1 per tak hingga per 2 karena ini fungsi konstan dikurangi 9 kali 1 per X 1 per tak hingga, sehingga hasilnya 8 kali 0 tambah 5 kali 0 per 2 dikurangi 9 kali 0. 0 per 2, 0. Sehingga kita peroleh hasilnya 0. Jadi kita kaji terlebih dahulu sifat-sifat yang digunakan. Yang pertama di sini yakni limit X mendekati tak hingga fx per gx bisa ditulis limit X mendekati tak hingga fx per limit X mendekati tak hingga gx. Kemudian sifat di sini yang bisa kita kaji adalah dia menggunakan sifat limit X mendekati tak hingga untuk fx plus gx atau pengurangan bisa ditulis limit X mendekati tak hingga fx ditambah atau dikurangi dengan limit X mendekati tak hingga gx. Nah, kalau di sini yang digunakan adalah limit X mendekati tak hingga K kali fx, maka bisa ditulis K kali limit X mendekati tak hingga fx. Nah,
Demikianlah untuk soal yang pertama ini. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Contoh yang kedua, yakni tentukan hasil dari limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat plus 2x dikurangi x. Nah, sehingga di sini kita akan kalikan dengan sekawannya terlebih dahulu. Akar x kuadrat plus 2x min x. Kita kalikan dengan sekawannya akar x kuadrat plus 2x plus x per akar x kuadrat plus 2x plus x. Di bagian pembilang ini a min b, a plus b, sehingga hasilnya limit x mendekati tak hingga a kuadrat x kuadrat min plus 2x dikurangi b kuadrat x kuadrat per akar x kuadrat ditambah 2x plus x. Jadi kita sederhanakan sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga 2x per akar x kuadrat plus 2x plus x. Nah, setelah ini kita kalikan dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah x, maka kita kalikan dengan 1/x per 1/x. Sehingga kita peroleh limit x mendekati tak hingga 2x per x dibagi dengan, nah 1/x nya ini kita bagi ke masing-masing sukunya. Akar x kuadrat plus 2x per x tambah x per x. Kita sederhanakan yang bisa untuk disederhanakan. Sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga 2 per akar, kita masukkan x-nya ke dalam akar, x kuadrat per x kuadrat ditambah 2x per x kuadrat ditambah 1. Sehingga dari sini kita peroleh, kita sederhanakan lagi, limit x mendekati tak hingga 2 per akar 1 plus 2 per x plus 1. Nah, kemudian baru kita terapkan sifat-sifat limit yang tadi. Sifat-sifat limit untuk x mendekati tak hingga. Kita pecah limitnya di pembilang dan penyebut. 2 per limit x mendekati tak hingga akar 1 plus 2 per x plus 1. Kemudian karena penyebutnya ini mengandung penjumlahan dua fungsi, maka kita pecah lagi limit tak hingganya. Ya, 2 per limit x mendekati tak hingga akar 1 plus 2 per x tambah limit x mendekati tak hingga 1. Kemudian karena di sini mengandung bentuk akar, maka limit tak hingganya atau akarnya bisa kita keluarkan dari limit. Nah, ini karena fungsi konstan hasilnya 2 per, ini kita masukkan akar limit x mendekati tak hingga 1 plus 2 per x tambah limit dari fungsi konstan 1 yakni 1. Kemudian lagi limitnya ini fungsinya adalah fungsi penjumlahan antara dua fungsi, limitnya bisa kita pecah lagi. 2 per akar limit x mendekati tak hingga dari 1 ditambah limit x mendekati tak hingga dari 2 per x tambah 1. Sehingga dari sini kita peroleh 2 per akar limit dari fungsi konstan 1 yakni 1 ditambah, kemudian dari sini kita substitusikan tak hingganya, 2 per tak hingga tambah 1, sehingga hasilnya 2 per akar 1 plus 0 tambah 1. 2 per akar 1 plus 1. 2 per 1 tambah 1. 2 per 2, 1. Sehingga kita peroleh untuk soal kedua ini hasilnya adalah 1. Nah, demikian penggunaan beberapa sifat-sifat
pada soal ini. Nah, kita lanjutkan dengan soal yang terakhir. Contoh yang terakhir, dengan menggunakan teorema limit fungsi, carilah tetapan A sehingga limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus AX min X sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikannya, jadi yang kita lakukan limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus AX min X ini kita kalikan dengan sekawannya. Akar X kuadrat plus AX plus X per akar X kuadrat plus AX plus X sama dengan 3. Sehingga di sini hasilnya limit X mendekati tak hingga A min B, A plus B hasilnya A kuadrat X kuadrat plus AX min B kuadrat X kuadrat per akar X kuadrat plus AX plus X sama dengan 3. Sehingga ini bisa kita eliminasi. Kita peroleh limit X mendekati tak hingga AX per akar X kuadrat plus AX plus X. Kemudian kita kalikan dengan pangkat tertinggi dari persamaan ini, yakni X. Sehingga kita kalikan 1/X per 1/X. Sehingga kita peroleh limit X mendekati tak hingga AX per X per akar X kuadrat plus AX per X tambah X per X sama dengan 3. Ini bisa kita sederhanakan. Kemudian kita masukkan X ini ke dalam akar. A per akar X kuadrat per X kuadrat tambah AX per X kuadrat plus 1 sama dengan 3. Kita sederhanakan lagi. Sehingga kita peroleh limit X mendekati tak hingga A per akar 1 ditambah A per X tambah 1 sama dengan 3. Nah, setelah ini baru kita gunakan sifat-sifat dari teorema limit fungsi. Jadi yang pertama, limitnya bisa dipecah ke bagian pembilang dan penyebut karena fungsinya berbentuk pecahan. Limit X mendekati tak hingga A per limit X mendekati tak hingga untuk akar 1 plus A per X tambah 1 sama dengan 3. Setelah itu, di bagian penyebutnya ini kita bisa pecah lagi karena ini penjumlahan antara dua fungsi. Limit X mendekati tak hingga untuk A hasilnya A per limit X mendekati tak hingga untuk akar 1 plus A per X tambah limit X mendekati tak hingga 1 sama dengan 3. Sehingga hasilnya A per, nah kita bisa keluarkan akarnya dari limit, akar limit X mendekati tak hingga dari 1 plus A per X ditambah limit X mendekati tak hingga untuk 1, 3. Kemudian ini penjumlahan lagi antara dua fungsi, kita bisa pecah limitnya. A per akar limit X mendekati tak hingga untuk 1 ditambah limit X mendekati tak hingga untuk A per X tambah 1 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh A per akar limit X mendekati tak hingga untuk 1, 1 ditambah kita substitusi tak hingganya A per tak hingga ditambah 1 sama dengan 3. A per akar 1 plus 0
plus 1 sama dengan 3, A per akar 1 tambah 1 sama dengan 3, A per 1 tambah 1 sama dengan 3, A per 2 sama dengan 3, A sama dengan 3 kali 2, A sama dengan 6. Sehingga kita peroleh hasilnya nilai A-nya adalah 6. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai materi kali ini, yakni teorema limit fungsi pada bentuk limit X mendekati tak hingga. Semoga apa yang kita sudah bahas sekarang ini dapat dengan mudah kalian pahami, dan tetap dukung video-video pembelajaran saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Semoga semua ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.